Ingatlah wahai hamba Allah, tiada cinta yang lebih indah dan abadi selain cinta kepada Allah. Segala cinta duniawi pasti akan pudar, tetapi cinta kepadanya akan kekal untuk selama-lamanya. Maka dari itu, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya, luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat indah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau paparkan dalam kitab Futuhul Ghaib. Sahabat, dalam kehidupan yang penuh liku dan cabaran ini, seringkali kita terjebak dalam cinta yang fana, cinta kepada makhluk yang tak kekal. Kita sering berkata, siapapun yang kucintai, cintaku kepadanya tak abadi. Kita menyadari bahwa perpisahan itu pasti akan datang, sama seperti kehadiran, kematian, permusuhan, kebinasaan, ataupun hilangnya kekayaan. Namun, apakah kita sadar bahwa Allah Maha Cemburu? Dia yang menciptakan kita demi dirinya, menginginkan agar kita hanya menjadi miliknya, bukan milik selain Dia. Wahai yang beriman kepada Allah, yang telah dianugerahkan berbagai karunia olehnya, yang sentiasa diperhatikan dan dilindungi olehnya, tidakkah kau dengar firman-Nya? Ia mencintai mereka, mereka pun mencintainya. Quran Surat 5 ayat 54. Tidakkah kau renungkan hakikat penciptaanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdiku. Quran Surat 5 ayat 56. Kau diciptakan hanya untuknya, maka mengapa kau ingin menyerahkan hatimu kepada yang lain? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bila Allah mencintai seorang hamba, maka Ia akan mengujinya. Bila ia sabar, maka Ia memeliharanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pemeliharaannya? Baginda Nabi menjawab, Ia tak menyisihkan baginya kekayaan ataupun anak. Ujian ini hadir karena Allah cemburu. Bila kau memiliki kekayaan atau anak yang terlalu engkau cintai, maka cintamu kepada Allah akan terbagi. Cinta yang sepatutnya utuh kepadanya menjadi terpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya tidaklah menginginkan hal itu. Dia akan mengambil apa yang kau cintai selainnya, agar hatimu kembali hanya untuknya. Hati yang penuh dengan cinta kepada selain Allah akan dibersihkan olehnya. Dia akan meremukkan hatimu, membebaskanmu dari segala ikatan duniawi. Allah cemburu, dan cemburunya ini adalah bentuk kasih sayangnya. Dia ingin hatimu suci, bebas dari segala berhala seperti istri, harta, anak, kesenangan, atau kerinduan akan kekuasaan dan kehormatan. Hati yang benar-benar bersih dari semua ini akan menjadi seperti bejana yang berlubang. Tiada satupun cairan yang mampu tinggal di dalamnya. Cairan di sini adalah kiasan kepada segala sesuatu yang boleh merusak kesucian hati.
Apabila hatimu telah diremukkan oleh tindakan Allah dan kecemburuannya, maka tirai-tirai keluhuran, kekuatan, dan kehebatannya akan menyelubungi hatimu. Engkau akan dikelilingi oleh parit-parit keagungan yang melindungimu dari segala hal yang akan merusak hati. Tiada lagi kehendak duniawi yang mampu mendekati hatimu. Harta, anak, istri, sahabat, keajaiban, wewenang, semuanya tidak lagi berdaya untuk mengalihkan cintamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau mencapai keadaan ini, tiada apapun yang akan membangkitkan kecemburuan Allah lagi. Sebaliknya, semua itu akan menjadi tanda kemuliaannya untukmu sebagai bentuk kelembutan rahmat dan karunia-Nya. Kekayaan, anak, atau apapun yang dulu bisa membangkitkan cemburunya, kini menjadi bukti cintanya yang suci untukmu. Dia akan menjadikan semua itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang menuju kepadanya. Dengan demikian, orang-orang yang mencapai tahap ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan darinya akan menjadi penjaga, pelindung, dan perantara mereka dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pelindung yang setia, yang senantiasa menjaga mereka dari segala yang bisa merusak kesucian hati mereka. Mereka akan menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan, karena mereka telah menyerahkan sepenuhnya hati dan jiwa mereka hanya kepada Allah. Dalam perjalanan menuju Allah, ujian-ujian yang datang adalah tanda kecintaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin hatimu bersih dan suci hanya untuknya. Dia cemburu bila ada yang lain mencuri cintamu darinya. Maka apabila kau diuji dengan kehilangan ataupun kesulitan, janganlah bersedih. Terimalah dengan sabar, karena itu adalah tanda kasih sayang Allah yang paling agung. Ujian itu adalah caranya untuk memelihara cintamu kepadanya, agar kau tidak terjatuh dalam cinta dunia yang fana. Ingatlah, wahai hamba Allah, tiada cinta yang lebih indah dan abadi selain cinta kepada Allah. Segala cinta duniawi akan pudar, tetapi cinta kepadanya akan kekal untuk selama-lamanya. Maka jadikanlah Allah sebagai satu-satunya tujuan cintamu. Hati yang mencintai Allah tidak akan pernah kecewa, karena ia adalah sebaik-baik tempat untuk mencurahkan segala cinta dan pengharapan. Dengan penuh kecemburuannya, Allah akan terus memelihara hatimu, menjaganya dari segala sesuatu yang bisa merusak cintamu kepadanya. Dia akan membimbingmu di setiap langkah hidupmu, menuntunmu melalui segala ujian, dan akhirnya akan membawamu pada kedekatan dengannya yang tiada bandingannya. Semoga kita semua dapat mencapai cinta yang suci dan abadi ini, cinta yang hanya kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabat, dalam perjalanan hidup ini seringkali kita menemukan diri kita terjebak dalam kebencian atau cinta yang mendalam terhadap seseorang. Perasaan ini meskipun tampak begitu alami, perlu kita telaah dengan pandangan yang lebih bijak, bukan dengan nafsu semata, tetapi dengan cahaya yang dipancarkan oleh kitabullah dan sunnah Nabi. Jika perilaku seseorang itu bertentangan dengan ajaran-ajaran suci ini, maka bersyukurlah, karena engkau telah berada di jalan yang selaras dengan Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika perilakunya sejalan dengan keduanya, tetapi masih juga kau memusuhinya, maka ketahuilah bahwa kebencianmu itu bukan berasal dari kebenaran, melainkan dari hawa nafsu yang menyesatkan. Dalam situasi ini, kau sebenarnya sedang menentang kehendak Allah yang Maha Kuasa, menentang sunnah Nabi, dan menentang ajaran yang sepatutnya engkau pegang erat.
Adakah kau rela menuruti hawa nafsumu dan berpaling dari kebenaran? Adakah kau ingin menjadi orang yang membenci hamba Allah yang dicintai olehnya hanya karena nafsumu? Disinilah engkau perlu berhenti sejenak, merenung dan bermuhasabah. Ketika kebencian itu meresap dalam hatimu, jangan biarkan ia berkembang menjadi duri yang menciderai jiwamu. Sebaliknya, berpalinglah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Bertaubatlah dari kebencian yang tak beralasan dan mohonlah kepadanya agar hatimu dibersihkan dari segala noda yang menghalangimu untuk melihat kebenaran. Mintalah kepadanya agar engkau diberi cinta yang tulus kepada orang yang dicintai oleh Allah, kepada para walinya dan para saleh yang berjalan di jalannya. Jangan pernah biarkan dirimu terjatuh dalam perangkat hawa nafsu yang menyesatkan. Belajarlah untuk mencintai dan membenci seseorang berdasarkan ajaran yang benar, bukan karena perasaan pribadi yang rapuh dan mudah berubah. Ketahuilah bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang berdasarkan kecintaan kepada Allah. Jika engkau mendapati dirimu mencintai seseorang, maka kajilah perilakunya dengan cahaya kitabullah dan sunnah Nabi. Jika perilakunya disenangi oleh ajaran suci ini, maka engkau berada di jalan yang benar dengan mencintainya. Namun, jika perilakunya bertentangan dengan ajaran-ajaran tersebut, maka jangan ragu untuk melepaskan cinta itu dari hatimu. Bencilah ia dengan kebencian yang berlandaskan kebenaran, agar kau tidak jatuh dalam cinta yang dimotori oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Ingatlah firman Allah yang berbunyi, dan jangan ikuti hawa nafsumu agar kau tak menyimpang dari jalan Allah. Quran surat ke-38 ayat 26. Kata-kata ini adalah peringatan bagi kita semua agar tidak mudah terbawa oleh perasaan yang muncul tanpa panduan. Hawa nafsu adalah jalan yang licin dan berliku, yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam jurang kebingungan dan kesesatan. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam melangkah. Setiap langkah yang kau ambil, setiap keputusan yang kau buat, pastikan ia sesuai dengan ajaran yang benar. Jangan biarkan hawa nafsumu mengaburkan pandanganmu dan membelokkan langkahmu dari jalan yang lurus. Berbahagialah jika engkau mampu menundukkan hawa nafsumu, karena itulah tanda kemenangan sejati. Kemenangan yang bukan diukur dari kekuasaan dunia semata, tetapi dari kekuatan jiwa yang mampu bertahan dalam kesucian. Cinta dan benci yang didasari oleh kebenaran akan membawa ketenangan dalam hidupmu dan akan menjadi perisai yang melindungimu dari tipu daya dunia. Engkau akan mendapati hatimu teguh dalam menghadapi segala ujian dan tidak mudah goyah oleh godaan yang datang silih berganti menghampirimu. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tipu daya ini, kebenaran adalah cahaya yang sentiasa menerangi langkah kita. Jangan pernah berpaling dari cahaya itu, meski jalan yang harus kau tempuh terasa sukar dan penuh rintangan. Ingatlah bahwa Allah sentiasa bersama hambanya yang berpegang teguh kepada kebenaran dan menjauhi hawa nafsu. Dia adalah penolong yang terbaik, dan hanya dengan pertolongannya lah engkau akan mampu menghadapi segala cabaran dalam hidup ini. Jadi, biarlah cinta dan bencimu menjadi cerminan dari keimananmu. Cintailah yang dicintai oleh Allah dan bencilah yang dibenci olehnya. Dengan demikian, engkau akan berada di jalan yang lurus, jalan yang membawa pada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah sentiasa membimbing langkahmu dan menjaga hatimu dari segala keinginan yang menyesatkanmu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan
sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.